Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Puspitasari dengan NIM 2303111421. Baiklah, di sini kelompok kami memilih salah satu metode yaitu inverse forward. Nah, metode ini adalah salah satu metode iterasi sederhana untuk menentukan nilai eigen terkecil yaitu lambda 1 dan vektor eigen yang berkaitan x1. Nah, metode ini merupakan kebalikan dari metode power biasa yang digunakan untuk mencari nilai eigen terbesar. Kemudian dengan menggunakan metode inverse power, kita mengalihkan vektor dengan inverse matrix sehingga nilai eigen terkecil dari matriks asli menjadi nilai eigen terbesar dari matriks inverse. Kemudian dengan iterasi berulang, metode ini akan mendekati nilai eigen terkecil dan vektor eigen yang sesuai. Nah, untuk metode inverse power ini ada beberapa langkah untuk penyelesaiannya. Sebelum kita melakukan langkah-langkah tersebut, kita pilih dulu suatu vektor x1 sebagai vektor awal dan tetapkan k sama dengan 0. Nah, untuk langkah pertamanya itu kita hitung vektor yk dengan formula yk sama dengan a inverse xk. Nah, kemudian untuk langkah keduanya kita hitung konstanta ck tambah 1 sebesar norm maksimum vektor yk. Kemudian untuk langkah ketiganya kita tetapkan xk tambah 1 sebesar xk tambah 1 sama dengan yk per ck tambah 1. Kemudian untuk langkah keempat itu tersendiri, ketika xk dan xk kurang satunya itu selisihnya tidak terlalu jauh atau kurang dari epsilon, maka bisa didapatkan nilai eigen terkecil dari matriks A itu adalah 1 per ck tambah 1 dan vektor eigennya xk tambah 1. Kemudian untuk langkah kelima, apabila xk dan xk kurang satunya itu besar dari epsilon, maka langkah 1 sampai 3 itu diulangi kembali dengan k-nya k tambah 1. Baiklah, saya Nabila Waisa Putri dengan NIM 2303126914. Saya akan menjelaskan mengenai penerapan inverse power method untuk menentukan nilai eigen terkecil dari suatu matriks. Diberikan sebuah matriks A yaitu 0, 11, min 5, min 2, 17, min 7, min 4, 26, min 10 dengan vektor awal x1 sama dengan 1, 0, 1 pangkat T. Tujuan kita adalah mencari nilai eigen terkecil dan vektor eigen yang bersesuaian. Metode ini disebut metode inverse power method karena prinsipnya mirip dengan power method, tetapi digunakan untuk mencari eigen terkecil dengan cara mengalihkan vektor dengan inverse matriks A. Selanjutnya, langkah yang pertama kita lakukan adalah mencari inverse matriks A inverse. Setelah didapat inverse-nya, kita mulai proses iterasinya. Pada iterasi pertama, kita kalikan A inverse dengan vektor awal x1 sehingga diperoleh vektor baru yaitu y1. Kemudian kita cari elemen terbesar dari y1 yang disebut c1 dan hasilnya adalah 4,75. Selanjutnya, kita normalisasi y1 dengan membaginya dengan c1 dan diperoleh vektor x2. Langkah ini kita ulangi pada iterasi kedua dengan hasil nilai maksimum C2 sama dengan 1,19737 dan vektor X3 sama dengan dalam kurung 0,505495, 0,494505, 1,0000 tutup kurung pangkat T. Dari sini terlihat bahwa hasil vektor mulai mendekati nilai yang stabil atau konvergen. Setelah dilakukan beberapa iterasi berikutnya, hasil akhirnya menunjukkan bahwa nilai C1 mendekati 1 dan vektor X mendekati 0,1 pangkat T. Karena metode ini bekerja berdasarkan inverse matrix, maka nilai eigen dominan dari A inverse sama dengan kebalikan dari eigen terkecil matriks A. Jadi, nilai eigen dominan dari matriks A inverse adalah lambda 1 sama dengan 1 dengan vektor eigen dominan V1 sama dengan 0,1 pangkat T. Dengan demikian, nilai eigen terkecil dari matriks A adalah mu1 sama dengan 1 per lambda 1 sama dengan 1 dengan vektor eigen yang berkaitan adalah V1. Dengan demikian, metode inverse power terbukti mampu menemukan nilai eigen terkecil melalui proses iteratif yang sederhana namun efektif. Pertama, kita definisikan fungsi dengan nama inverse power. Fungsi ini akan menghasilkan 3 output, yaitu lambda min untuk nilai eigen terkecil, x untuk vektor eigennya, dan iter untuk jumlah iterasi yang dilakukan. Sedangkan inputnya ada 4, A sebagai matriks, x0 sebagai vektor awal,
tol, toleransi error, dan max iter, batas iterasi maksimum. Kemudian, kita normalkan vektor awal agar stabil, dan kita tampilkan header untuk hasil iterasi. Di bagian perulangan, kita hitung Y dengan menyelesaikan A kali Y sama dengan X, lalu cari nilai maksimum dari Y sebagai CI. Selanjutnya, kita normalkan menjadi X new, cetak hasilnya, dan cek apakah sudah konvergen. Kalau sudah, iterasi akan berhenti dan kita ambil nilai eigen terkecil sebagai 1/CI terakhir. Berikut salah satu contohnya. Kita definisikan matriks A, yaitu A sama dengan 0, 11, min 5, min 2, 17, min 7, min 4, 26, min 10, di mana matriks berikut adalah matriks 3 kali 3 yang akan digunakan untuk mencari nilai eigen terkecil dengan metode inverse power. Selanjutnya ada X1 sama dengan 101. Ini merupakan vektor awal atau tebakan awal yang dipakai untuk memulai iterasi metode inverse power. Biasanya dipilih vektor acak atau sederhana seperti ini. Selanjutnya ada tol atau toleransi error dan max iter atau maksimum iterasi yaitu 100. Baris ini menentukan parameter perhitungan. Toleransi digunakan untuk menentukan seberapa kecil selisih hasil antara iterasi agar dianggap konvergen, dan maksimum iterasi adalah jumlah iterasi maksimum supaya program tidak jalan terus kalau belum konvergen. Selanjutnya ada lambda min, eigenvektor, iter, sama dengan inverse power A, x1, tol, max iter. Di sini kita memanggil fungsi inverse yang sudah dibuat sebelumnya. Fungsi itu menerima input berupa matriks A, vektor awal, toleransi, dan jumlah iterasi maksimum. Hasil keluarannya ada 3. Lambda min yaitu nilai eigen terkecil, eigenvektor yaitu vektor eigen yang terkait, dan iter yaitu jumlah iterasi yang akan dilakukan sampai konvergen. Pada pemrograman di atas, kita bisa lihat tabel yang menunjukkan setiap iterasi ke I, kemudian nilai CI, dan juga vektor hasil normalisasi X1, X2, X3. Nah, pada iterasi pertama, nilai CI adalah 3,3, dengan vektor eigen awal sekitar 0,5, 0,4, dan 1. Kemudian, pada iterasi kedua, nilainya turun menjadi 1,1, dan terus berubah mendekati 1 seiringnya bertambahnya iterasi. Mulai dari iterasi ke-5 sampai ke-10, nilai CI sudah sangat stabil di sekitar 1. Dan nilai vektor eigen juga tidak banyak berubah. Semuanya konvergen pada nilai 0,5, 0,5, dan 1. Ini menunjukkan bahwa proses iterasi sudah mencapai kestabilan. Di bagian bawah, program menampilkan hasil akhir di mana nilai eigen terkecil atau NE yaitu 0,9. Dan vektor eigen terkait adalah 0,5, 0,5, 1. Jumlah iterasi yang dibutuhkan untuk mencapai konvergensi adalah 10 iterasi. Kesimpulan dari metode inverse power ini merupakan metode iteratif dalam numerik yang digunakan untuk menentukan nilai eigen terkecil dan vektor eigennya dari suatu matriks. Nah, metode inverse power ini bekerja dengan menerapkan metode power pada inverse matrix. Misalnya matriks A. Kenapa? Karena nilai eigen dari A inverse ini adalah kebalikan dari nilai eigen matriks A-nya. Nah, secara sederhana, jika metode power menghasilkan nilai eigen terbesar dari matriks A, maka metode inverse power ini menghasilkan nilai eigen terkecil. Nah, hubungannya itu yaitu seperti pada PPT, A-1x atau A inverse x itu sama dengan 1 per lambda x. Maka lambda minimum atau nilai eigen terkecilnya itu sama dengan 1 mu max atau mu terbesar. Nah, metode inverse power ini efektif untuk menemukan nilai eigen terkecil. Namun, pada metode ini memerlukan perhitungan inverse matrix atau penyelesaian sistem persamaan linier di setiap iterasinya.
Dengan demikian, metode inverse power ini menjadi salah satu teknik penting dalam analisis matriks, terutama biasanya pada bidang rekayasa, fisika, dan juga analisis sistem dinamis. Audio Jungle.